PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa UMI adalah perguruan tinggi bereputasi yang diakui secara nasional maupun internasional. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9 dengan ciri keislaman dan keindonesiaan senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme dalam melahirkan sumber daya ulul albab. UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah telah mengukir deretan karya dan prestasi untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai SDM yang mampu berdaya saing di era global, memiliki karakter moral dan karakter kinerja dengan 4 kompetensi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama sesuai dengan visi, melahirkan manusia berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berinovasi dalam meningkatkan kualitas mutu dan terus bertransformasi menjadi kampus bereputasi dalam level nasional maupun internasional. Pencapaian demi pencapaian signifikan yang telah diperoleh bahkan dari 4.674 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, UMI berada pada peringkat 64 berdasarkan Kemendikbud tahun 2020. UMI juga menempati peringkat 79 perguruan tinggi berbasis layanan website dan PTS ranking teratas di Indonesia Timur. Dalam bidang sains, UMI tidak kalah canggih dengan universitas ternama besar lainnya. Torehan prestasi inilah yang kemudian mengantarkan UMI menempati ranking ke-69 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA. UMI saat ini membina 13 fakultas dan program pascasarjana. Dengan 57 program studi, 22 program studi telah terakreditasi A dan menyiapkan akreditasi internasional dengan kurikulum berbasis Outcomes Based Education atau OBE. UMI melaksanakan metode belajar e-learning berbasis Learning Management System atau LMS dengan Kalam UMI, kalam.umi.ac.id. Identitas responden: nama pemilik Muhammad Yusuf Atas, umur 51 tahun, pendidikan SMA, lamanya usaha 14 tahun, jumlah penggilingan 1 buah. Input agroindustri beras. Selain dari desa ini, dari desa mana saja sumber bahan baku atau gabah yang diproses di penggilingan ini? Dari desa Cilalang, desa Sepong, desa Pamanu, dan dari berbagai desa. Apakah penggilingan ini beroperasi setiap hari? Ya, penggilingan padi ini beroperasi setiap hari. Pada saat kapan penggilingan ini ramai oleh pengunjung? Penggilingan ini ramai pada saat musim panen. Berapa kapasitas atau kemampuan penggilingan dalam sehari? Kemampuan penggilingan dalam sehari yaitu 400 karung. Berapa banyak gabah yang mampu digiling dalam sehari? Banyak gabah yang mampu digiling dalam sehari yaitu 400 karung. Berapa banyak gabah yang dibeli dalam musim tanam yang lalu? Gabah yang dibeli pada musim tanam yang lalu yaitu 20.400 karung. Berapa harga beli gabah tersebut? Harga beli gabah tersebut yaitu 4.000. Berapa persen kadar air dari gabah yang akan digiling? Kadar air dari gabah yang akan digiling yaitu 12% sampai 14%. Sistem pasca panen. Berapa kali panen dalam setahun di desa ini? Musim panen di desa ini 2 kali panen dalam setahun. Apakah di desa ini ada kelompok pemanenan? Ya, ada kelompok pemanenan. Apakah ada dari desa lain? Ya, ada juga dari desa lain. Alat apa yang digunakan untuk panen? Alat yang digunakan untuk memanen padi yaitu mesin kombin. Setelah panen, di mana gabah tersebut diletakkan dan apakah menggunakan pengalas? Gabah tidak menggunakan pengalas, tetapi langsung dimasukkan ke dalam pengeringan.
Berapa lama setelah panen gabah tersebut dirontokkan dan apakah nama alat yang digunakan? Sistem panen sekarang sudah jarang atau tidak lagi menggunakan mesin perontokan karena sudah ada mesin yang sekali panen langsung bersih dari batangnya, yaitu mesin kombin. Kapan pengeringan gabah dilakukan? Pada saat terik matahari dan pada saat mau digiling. Pengeringan padi paling lama 3 hari. Dilakukan penggilingan kemudian dilakukan penggilingan dengan menggunakan mesin penggilingan padi. Berapa lama gabah dapat bertahan untuk disimpan? Gabah dapat bertahan sampai 6 bulan setelah pengeringan, sedangkan gabah yang belum dikeringkan dapat bertahan selama 4 hari. Tentang kondisi dan karakteristik usaha penggilingan beras. Yang pertama, penggilingan ini sudah ada selama 14 tahun lamanya. Dan yang kedua, pabrik ini milik sendiri, yaitu milik Pak Yusuf, dan tenaga kerjanya sebanyak 20 orang. Dan yang ketiga, pembelian penggilingan ini tidak langsung sepaket, kalau diperkirakan dengan harga 4,2 miliar. Lama pemakaian penggilingan tersebut kurang lebih 12 tahun. Dan keempat, beras hasil penggilingan tersebut dipasarkan ke Bau-Bau, Pare-Pare, dan Bulog. Dan yang kelima, di desa ini cuma ada 1 penggilingan beras. Pertanyaan tentang produksi dan harga. Yang pertama, gabah yang digiling memiliki rendemen sebanyak 70%. Dan yang kedua, di penggilingan ini tidak ada petani yang menggiling langsung gabahnya. Di sini karena langsung sistem beli. Yang ketiga, harga beras per kilogram di sini ada 2 macam, yaitu medium dan premium. Kalau premium harganya 8.400, sedangkan yang premium harganya 8.700. Dan yang keempat, dalam sehari gabah yang digiling sebanyak 30 ton. Pertanyaan tentang dukungan permodalan. Yang pertama, penggilingan tidak ada sama sekali bantuan pemerintah untuk pengembangan penggilingan milik Pak Yusuf. Dan yang kedua, penggilingan milik Pak Yusuf, sumber modalnya yang digunakan yaitu modal sendiri dan dari pinjaman bank. Yang ketiga, permasalahan yang biasa Pak Yusuf hadapi sebagai pengelola usaha penggilingan yaitu permasalahan pemasaran. Dan yang keempat, harapan Pak Yusuf sebagai pengelola usaha terhadap petani maupun lembaga yang terikat dengan usahanya dan maupun terhadap pemerintah, yaitu agar kiranya pemerintah membeli gabah petani.